Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak, para pemirsa setia UKS Karya Laksana dimanapun kalian berada, mudah-mudahan berada dalam kesehatan dan juga keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dilancarkan puasanya dan juga rutinitas ibadah lainnya. Berkaitan dengan puasa, ya, anak-anak dan juga pemirsa yang ada di rumah, berkaitan dengan puasa Ramadan gitu ya, pasti ada momen-momen yang dirindukan, terutama azan maghrib gitu ya. Itu adalah satu momen yang sangat dirindukan, apalagi oleh anak-anak gitu ya. Kapan buka gitu ya, kan banyak sekali. Nah, anak-anak dan juga pemirsa, perlu diketahui bahwa di dalam kita berbuka puasa ada adab-adab atau sunat yang mesti gitu ya, yang sangat dianjurkan untuk dilakukan gitu ya. Apa saja? Nah, ada ketika kita akan berpuasa. Nah, adab-adaban berpuasa itu apa aja gitu. Nah, di kajian kita kali ini, insya Allah kita akan menerangkan tentang beberapa adab atau sunat ketika kita berpuasa. Mana? Nah, yang pertama, anak-anak dan juga pemirsa, ketika kita sedang berpuasa, terus udah sampai kepada waktu berbuka gitu ya, atau kepada waktu maghrib. Nah, tatkala kita mendengar azan maghrib, maka sunatnya atau adabnya itu adalah menyegerakan untuk berbuka puasa. Nah, itu yang pertama, adab-adaban dalam berpuasa adalah menyegerakan untuk berbuka puasa. Kalau sudah waktunya, ingat, tidak bisa kalau misalkan gini, ini baru adzan duhur nih, katanya harus menyegerakan berbuka. Nah, jangan, karena puasa itu dari sampai azan maghrib, terbenamnya matahari. Lalu abil khusus adalah azan maghrib gitu. Nah, ketika sudah azan maghrib, maka kita hendaknya menyegerakan berbuka puasa. Gimana tuh? Misalkan kalau anak-anak nih, gimana tuh ini teh masih kuat gitu, nanti bukanya isya. Nah, apakah boleh? Jangan ya. Tetap bukanya harus di waktu maghrib. Kenapa? Karena kita istilahnya supaya mendapat ganjaran sunatnya gitu. Ingat loh, ganjaran sunat di bulan puasa itu menyamai ganjaran atau pahala ibadah wajib di selain bulan Ramadan. Nah, itu salah satu keistimewaan bulan puasa gitu ya. Ibadah sunatnya pun bisa menyamai pahala daripada ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Nah, makanya ketika kita ingin berbuka puasa gitu ya, sudah sampai kepada waktu untuk berbuka puasa, maka kita harus menyegerakan untuk berbuka puasa. Dan juga jangan lupa ada saatul ijabah. Apa itu saatul ijabah? Saatul ijabah adalah di mana waktu untuk kita berdoa, yang mana waktu tersebut adalah waktu istilahnya istajab atau mustajab untuk kita berdoa, yaitu salah satu diantaranya adalah doa ketika kita sebelum berbuka puasa ya. Makanya sunat untuk menyegerakan puasa, dan juga sunatnya adalah memakan dulu atau berbukalah dengan yang manis. Contohnya adalah kurma atau apa saja yang manis. Kalau misalkan nggak ada, usahakan dengan air putih dulu. Nah, itu untuk menyegerakan
berbuka puasa bila sudah waktunya, gitu ya. Bila sudah azan maghrib baru kita sunat menyegerakan puasa. Kemudian sunat yang kedua di dalam berpuasa adalah mengakhiri sahur, mengakhirkan waktu sahur. Nah, mengakhirkan waktu sahur itu kisaran jam berapa? Misalkan kalau misalkan ini eh, azan subuhnya setengah 5, berarti imsak itu adalah 10 menit sebelum azan subuh. Nah, berarti di 15 menit akhir sebelum imsak, nah kita sahur. Nah, itu akan mendapatkan pahala sunat ya, mengakhirkan waktu sahur. Ini mah imsak setengah 5 tapi sahur jam 2 gitu kan. Nah, enggak salah, cuman mungkin kita tidak apa istilahnya tidak termasuk ke dalam mengakhirkan waktu sahur gitu kan, karena jam 2 ke jam setengah 5 gitu kan jauh gitu panjang. Nah, kenapa mengakhirkan sahur? Supaya apa lebih ini lebih menjalankan puasanya jauh lebih kuat gitu ya, dibanding kita makan jam 3 ataupun jam 2 gitu ya. Kita harus apa istilahnya menahan laparnya lebih lama gitu ya. Kalau misalkan kita sahurnya di setengah 5 atau di jam 4 gitu ya, maka ke maghribnya tidak terlalu jauh gitu ya. Makanya kita disunatkan untuk mengakhirkan waktu sahur. Nah, awas loh, mengakhirkan waktu sahur bukan berarti eh, sahurnya jam 6. Nah, itu bukan sahur, berarti batal puasa kita gitu ya. Kalau misalkan contohnya kasusnya kayak gini. Kita tidur, kemudian lupa bangun sahur, bangun-bangun jam 6. Sunat mengakhirkan waktu sahur. Nah, itu bukan mengakhirkan, tapi udah lewat gitu ya waktu sahurnya. Karena udah imsak juga, udah adzan subuh juga. Nah, harus menahan, berarti tidak sahur gitu. Makanya kita pasang alarm di waktu sahur. Nah, gitu. Itu yang kedua. Sunat dalam berpuasa adalah mengakhirkan waktu sahur. Kalau berbuka itu menyegerakan berbuka puasa dengan yang manis, atau misalkan nggak ada nih yang manis, bisa pakai air putih. Nah, gitu. Terus mengakhirkan waktu sahur yang kedua. Nah, kemudian sunat dalam berpuasa yang ketiga adalah menjaga lisan. Nah, selama kita berpuasa di siang hari, maka kita bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, tapi juga menjaga menahan lisan kita dari perkataan-perkataan yang buruk, dari perkataan-perkataan yang kotor. Nah, mana contohnya? Nih, misalkan ketika kita sedang berpuasa di bulan puasa, jangan sampai mulut kita ini mencela orang lain, atau misalkan nih anak-anak ataupun pemirsa gitu ya, ibu-ibu di rumah menggibah tetangga atau menggibah teman kita. Nah, jangan. Selama kita berpuasa, usahakan lisan kita dikunci rapat-rapat dari perkataan yang kotor, dikunci rapat-rapat dari perkataan yang buruk gitu ya. Lebih baik daripada kita ngomongin orang, lebih baik kita baca Al-Quran gitu ya. Lebih baik kita pakai zikir gitu ya, kan lisan kita memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Kita udah berada di bulan puasa, bukannya nambah pahala ibadah, ini malah nambah dosa gitu. Karena apa? Karena kita tidak bisa menjaga lisan kita gitu ya. Makanya ketika kita berpuasa disunatkan untuk menjaga lisan kita dari berkata buruk, dari berkata jelek atau menggibahkan orang lain. Nah, itu harus senantiasa menjaga lisan. Supaya apa? Supaya pertama, pahala puasa kita tidak berkurang karena kita menggibahkan orang lain. Pahala puasa kita tetap utuh karena kita tidak berkata kasar gitu ya.
malahan bertambah kalau misalkan kita dibarengi atau diikutin dengan membaca Al-Quran gitu ya, mengaji, dan juga belajar gitu ya. Banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita lakukan walaupun kita sedang berpuasa. Mana contohnya ini gitu ya. Kita melakukan hal positif dengan mendengarkan kajian, lalu mencatat apa yang penting dan juga apa yang menjadi supaya bisa menjadi ibrah atau pelajaran buat kita gitu ya. Banyak sekali kegiatan yang insya Allah bermanfaat dan juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan puasa kita semua senantiasa ada di dalam kesempurnaan gitu ya. Dan jangan lupa untuk sunat-sunatnya jangan sampai ditinggal ya. Yang tadi disebutkan, yang pertama kita harus menyegerakan berbuka puasa ketika sudah tiba waktunya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengakhirkan waktu sahur. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah menjaga lisan kita dari perkataan buruk, dari perkataan yang tidak baik. Apapun perkataan yang menyakiti hati orang lain itu jaga oleh kita, lisan kita jangan sampai menyakiti hati orang lain gitu ya. Karena ada peribahasa gitu ya. Kalau misalkan pedang melukai badan kita itu banyak obat untuk menyembuhkannya. Tapi ketika lisan kita menyakiti hati orang lain, maka obat mana gitu ya? Kemana akan dicari obatnya? Gitu. Makanya lisan ini bisa lebih tajam daripada pedang. Makanya hati-hati dengan lisan. Ada peribahasa lagi, mulutmu harimaumu gitu ya. Jangan sampai gara-gara mulut ini pahala puasa kita berkurang dan kita ketika kita berbuka nanti hanya mendapatkan lapar dan juga haus, sedangkan pahala puasanya tidak ada karena kita lalai dalam menjaga lisan kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semangat dalam berpuasanya dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempurna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.